Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku akan membahas tentang 5 hal yang harus kita hindari untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Ini adalah hal-hal yang aku pelajari dengan pahit ketika aku mengeset suatu goal tapi aku enggak mencapainya, dan ketika aku merefleksi kira-kira lihat-lihat apa yang harus aku perbaiki, apa yang bisa aku lakukan dengan lebih baik lagi. Oh, ternyata disitulah aku melihat kesalahan-kesalahan ini. Berikut 5 kesalahan itu. Yang pertama adalah menunggu waktu yang sempurna. Kalau misalnya kita udah punya goal, kita udah punya suatu target, kita pengen belajar ini, belajar itu, kita pengen membangun habits ini, join organisasi itu, ikut acara ini, jangan tunggu waktu yang sempurna. Kapan kita berpikir tentang itu, coba lakukan aja versi termudah darinya. Dulu yang aku rasakan adalah ketika aku mau berlari, itu aku nunggu dulu, kayaknya nanti pas sudah selesai pandemi aja biar bisa di luar, biar bisa ini, biar bisa itu. Kayaknya nanti aku nunggu aku udah seperti ini, seperti itu, baru aku bisa mulai. Ketika kita berpikir untuk menunggu waktu yang sempurna, dia nggak bakal datang. Pasti ada aja hal baru yang mempertunda waktu yang sempurna tadi. Jadi apa yang aku lakukan? Aku berpikir, bentuk termudah apa yang bisa aku lakukan dari hal yang pengen aku pelajari. Katakan itu untuk berlari, aku awalnya tuh mikir aku nanti pengen di luar aja, pengen seperti ini biar bisa sepoi-sepoi anginnya, ketemu banyak orang dan semacamnya. Tapi waktu itu aku ubah jadi bentuk termudah dari berlari ini yang bisa aku lakukan sekarang dengan segala macam tantangan dan kesibukanku adalah untuk lari 10 menit aja satu hari di treadmill yang ada di rumah. Aku mulai dari bentuk termudah itu, aku lakukan sampai sekian banyak pengulangan hingga berlari itu sekarang udah jadi kayak habits dan jadi bagian sehari-hariku. Sama juga kayak belajar bahasa. Dulu aku mikir aku nanti aja belajar bahasanya, tunggu aku udah liburan, aku udah ini, aku udah itu. Tapi itu nggak membantu sama sekali. Yang membantu adalah ketika aku memperkecilnya menjadi sesuatu yang sangat mudah aku lakukan. Kayak misalnya buat belajar bahasa Korea waktu itu. Aku nggak mikir nanti aku tunggu di sini aja, tunggu di situ aja. Tapi aku mikirnya, oke, aku bisa mulai sekarang. Apa kira-kira bentuk termudah dari belajar bahasa Korea? Oh, ternyata bentuk termudahnya adalah dengan aku nonton drakor aja sambil cari-cari, dengar-dengar tata bahasa atau kata-kata apa yang menarik buatku. Yang terpenting di sini adalah kita mulainya dulu. Kalau nunggu waktu sempurna dia nggak bakal datang. Tentu beda kalau misalnya katakan kita itu mau launching suatu produk untuk bisnis kita. Tentu masuk akal bagi kita untuk ukur dulu kira-kira kapan waktu yang ideal supaya timingnya pas dan nanti pasar lagi bagus-bagusnya, orang lagi hype-hype-nya, biar produk kita nantinya bakal laku. Tapi kita harus jujur sama diri kita sendiri, sebenarnya dengan nunggu timing yang sempurna itu, dia bakal menguntungkan atau enggak buat kita. Kalau emang menguntungkan, kayak dia bakal mendatangkan penjualan yang diprediksi lebih banyak, pasti masuk akal bagi kita untuk nunggu waktu yang lebih bagus tadi. Tapi kalau kita nggak tahu sebenarnya keuntungannya apa dari menunda, kita cuma jadikan itu alasan supaya tetap nyaman, karena kita terhindar dari melakukan hal yang terasa sulit buat kita, maka ya itu harus dihindari. Hal yang kedua yang harus kita hindari adalah untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kekurangan kita. Ini sering sekali aku rasakan dulu. Aku waktu itu sempat ikut lomba pidato di perpustakaan kecamatan, kemudian aku nggak dapet juara yang aku harapkan. Padahal di sebelum-sebelumnya aku udah punya pengalaman berkompetisi di tingkat yang lebih sulit daripada itu. Kemudian aku di situ merasa kayak sombong dan menunjuk-nunjukkan orang lain atas kesalahanku. Kayak misalnya aku bilang, ini kayaknya jurinya yang nggak bagus, ini kenapa sih ngadain lomba tapi ngundangnya atau nyelenggarainnya kayak gini. Aku nyalahin faktor-faktor seperti itu yang seharusnya itu di luar dari kendaliku dan belum tentu juga benar. Aku sampai kebiasaan melakukan itu sampai di tahun kedua aku rutin berlomba, baru aku sadar bahwa ini nggak membantuku sama sekali. Aku cuma nyalah-nyalahin orang supaya aku nggak merasa bersalah, aku nyalah-nyalahin orang supaya gengsiku tetap terjaga, supaya aku nggak merasa kayak akunya yang jelek atau akunya yang salah atau semacamnya. Dan ya, berlanjutlah seperti itu. Sampai aku bilang, oke, ini nggak benar. Kita harus lihat ke diri kita. Kalau misalnya kita yang kurang, ya emang harusnya kita benerin dari dalam diri kita, bukan nunjuk-nunjuk orang lain. Jadi pas ikut lomba berikutnya, aku nggak lagi kalau misalnya kalah atau apa, aku bilangnya, ini gurunya atau jurinya nih yang berat sebelah. Aku nggak bilang lagi, oh ini panitianya set AC-nya kurang dingin. Tapi aku coba lebih berusaha untuk berefleksi ke dalam diriku sendiri, apa yang harusnya aku bisa perbaiki. Kalaupun itu berkaitan sama jurinya, aku nggak ngomong kayak jurinya nih kurang bagus, nggak kompeten. Aku ngomongnya kayak, oh oke, mungkin kalau misalnya juri di tingkat nasional sama juri di kecamatan itu
punya selera yang berbeda. Berarti ini mengajarkanku bahwa kalau misalnya public speaking atau pidato, aku harus pandai-pandai menyesuaikan dengan apa yang diekspektasikan atau yang dicari oleh jurinya. Terus katakan di lingkungan rumah, kalau misalnya ada sesuatu skill yang aku kurang, aku nggak lagi mikir, oh ini salah orang tuaku yang nggak ngajarin aku. Oke, memang katakan untuk hal ini aku nggak diajarin, tapi sekarang itu udah jadi tanggung jawabku, dan aku tetap bisa belajar meskipun kayak nggak disuapin atau diajarin gitu. Dengan fokus untuk memperbaiki hal-hal apa yang bisa aku kontrol, itu membantuku untuk dapat berkembang di bidang yang aku ingin berkembang di dalamnya, dan pada akhirnya juga mencapai tujuan-tujuanku. Tapi tentu ini bukan berarti kita harus menelan mentah-mentah kalau misalnya jelas-jelas ada ketidakadilan di depan kita. Kayak misalnya kita lagi olimpiade matematika, terus kertas kita ditukar sama kertas lain yang nggak kita ketahui, atau kita ikut lomba udah bayar untuk dapat makanan dan tempat tinggal, tapi ternyata sampai sana kita disuruh cari sendiri. Kalau ketidakadilan seperti ini pastinya tetap harus kita lawan dan harus kita minta lah apa yang jadi hak kita, tapi kita harus jujur juga apakah ini benar-benar situasi ketidakadilan atau itu hanya cara bagi kita untuk menepuk-nepuk punggung kita karena ego kita nggak mau salah. Hal ketiga yang harus dihindari adalah untuk memuaskan semua orang. Semua individu yang ada di dunia itu besar dan tumbuh dengan kondisi yang berbeda-beda. Nggak ada orang-orang yang terekspos dengan orang-orang yang persis sama, informasi yang persis sama, opportunities, peluang, dan semacamnya yang sama. Semua kita itu punya pengalaman-pengalaman yang unik. Jadi sangat natural bagi kita untuk punya pandangan-pandangan yang berbeda-beda dalam berbagai hal. Apa yang berarti bagiku belum tentu berarti bagimu. Apa yang menurutku benar belum tentu menurutmu benar. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kalau misalnya ada nanti orang yang julid, ada orang yang nggak setuju, ada orang yang nggak senang dan semacamnya. Kalau misalnya kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu benar dan kita melakukannya, ya asal itu nggak nonjok orang atau kita nyopet atau gimana, pertahankanlah hal itu. Kalau ini sangat-sangat kurasakan kayak misalnya waktu kemarin aku mau pindah jurusan atau aku mau gap year dulu setelah masuk di univ yang cukup bagus, langsunglah muncul komentar-komentar dari netizen, komentar-komentar dari bahkan orang-orang terdekatku dan semacamnya. Terlalu banyak yang pengen punya pendapat tentang bagaimana aku harus hidup. Tapi masalahnya adalah aku ikut yang ini, yang di sininya nggak senang. Tapi aku ngikut yang kayak di sini, yang di sininya juga nggak senang. Jadi apa yang terbaik? Ya udah aku coba dengerin aja apa kata diriku, buat keputusan untuk diriku sendiri karena aku yang akan hidup dengan konsekuensinya. Pendapat orang lain boleh ditampung, tapi harus difilter mana yang masuk dan juga difilter lagi mana yang akhirnya kita translasikan jadi suatu aksi yang nyata. Kalau aku sendiri merasa diriku itu bakal lebih bahagia dan lebih bangga kalau misalnya kegagalan nanti itu setelah aku berjuang untuk apa yang menurutku benar dan terbaik untukku dan berusaha sebaik mungkin. Nanti juga katanya pas kita di deathbed, ketika kita lagi sakaratul maut gitu di rumah sakit, kita itu lebih menyesali hal-hal yang tidak kita lakukan daripada hal-hal yang kita lakukan. Hal keempat yang harus dihindari adalah untuk mengumumkan tujuan kita. Tapi di sini ada catatan, yang harus dihindari menurutku adalah mengumumkan identity goals, bukan mengumumkan progress goals. Nah, apa itu bedanya? Kalau misalnya progress goals itu lebih kayak ke, oke, aku mau lari 10 menit selama 30 hari. Oke, aku mau mulai baca 1 buku setiap bulan. Dia itu lebih kayak ke hal yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih besar. Katakan kalau dari lari, yaitu supaya lebih sehat. Kalau misalnya baca buku, supaya kita lebih teredukasi dan semacamnya. Tapi kalau misalnya identity goals ini, dia lebih kayak ke tercapai atau nggak tercapainya goals itu bakal sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kalau misalnya goals baca buku itu gagal, aku ya biasa-biasa aja gitu. Mungkin aku bisa coba lagi berikutnya. Tapi kalau misalnya identity goals ini kayak itu langsung bagaimana cara kita melihat diri kita itu berbeda. Konsep kita tentang identitas diri kita itu jadi berubah. Kayak misalnya waktu itu bagiku adalah hal yang kusesali adalah terlalu cepat ngomongin ke orang-orang aku mau masuk kuliah di mana, jurusan apa. Aku waktu itu kalau misalnya di sekolah paling semangat kalau misalnya ditanya, "Oh, kamu mau jurusan apa, Bu?" "Saya mau jurusan ini." Atau kayak misalnya siapa yang udah berani maju ke depan untuk berbicara tentang jurusan yang dipengennya. Aku ngomong, "Aku duluan maju," dan semacamnya. Aku dulu melakukan itu karena merasa bahwa mungkin kalau misalnya aku kasih tahu semua orang, aku bakal lebih bertanggung jawab dan aku bakal lebih mencapai tujuan-tujuanku. Tapi kesalahanku adalah karena tujuan ini tuh bergantung sekali dengan bagaimana aku melihat diriku. Ketika aku bilang mau tujuan tertentu dan orang-orang tuh support aku, "Oh, kamu pasti bisa. Oh, dia jelas lah ini nilainya bagus. Oh, portofolio ekskulnya juga mantap." Ketika orang-orang ngomong kayak gitu, aku berpikir, "Oh, ya benar juga ya. Aku percaya diri nih. Aku bisa lah, aku bisa." Tapi itu tuh kayak rasa kesuksesan yang prematur. Rasa kesuksesan yang seharusnya belum aku rasakan saat itu karena masih banyak yang harus aku perjuangkan. Tapi karena aku udah ngumumin lebih lanjut, tapi orang-orang ngomong ke aku, "Oh, kamu itu bisa, kamu itu ini, kamu itu, kamu udah lengkap lah, tinggal laksanakan aja." Itu
terinternalisasi dalam diriku dan aku berpikir bahwa aku udah mencapai tujuanku tadi yang masih harus diperjuangkan lagi seharusnya. Jadi kalau misalnya dia soal identity goals, kayak misalnya aku mahasiswa di mana, aku mahasiswa yang belajar apa, aku nanti kerja seperti apa, aku beribadahnya seperti apa, bagaimana. Itu adalah hal-hal yang menurutku nggak seharusnya kita kasih tahu ke orang lain. Karena yang tadi, kalau misalnya orang-orang percaya kita bisa mencapai goals itu, kita jadi merasakan rasa sukses yang prematur. Tapi kalau misalnya orang juga nggak percaya kita bakal mencapai goals itu juga membuat kita menginternalisasi dan menganggap bahwa kita itu nggak bisa, dan kita jadinya terdorong untuk membuktikan orang-orang salah, bukan untuk melakukan sesuatu demi diri kita. Beda lagi sama yang progress goals ini. Kalau misalnya aku ngasih tahu ke orang-orang atau teman-temanku, oh aku besok mau coba challenge baca 1 buku minimal setiap bulan. Dengan aku ngasih tahu goals yang progress seperti ini ke orang-orang, itu justru malah membantuku. Jadi ada rasa tekanan dan tanggung jawab untuk melakukan hal-hal itu. Tapi impact dari aku mencapai atau enggaknya goal tersebut itu enggak berpengaruh dengan bagaimana aku melihat diriku. Dengan aku mempublikasikan waktu itu aku mau lari selama 30 hari, 10 menit aja setiap harinya, aku jadi ketemu sama orang-orang yang satu ketertarikan juga, yang saling nge-push. Aku juga jadi segan gitu kalau misalnya aku udah sering update tapi kok tiba-tiba ngilang. Tapi kalau misalnya di progress goals ini, kalau misalnya aku gagal, ya udah aku gagal aja gitu. Aku bisa bilang kayak, oh ini lagi nggak prioritasku aja. Oh mungkin kemarin ada tantangan, agak ada kesibukan yang tiba-tiba, ada kejadian mendadak dan semacamnya. Ini mencapai atau enggak goals itu, walaupun agak sedikit malu, tapi karena ini bukan sesuatu yang aku gunakan untuk melihat diriku seperti apa, itu nggak masalah. Tapi kalau hal yang sama terjadi ke identity goalsku, aku mau jadi mahasiswa apa, jalur mana, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana aku melihat diriku. Bahkan aku juga sempat ada di fase dimana, aduh aku ini nggak masuk SBMPTN, aku nggak masuk SNMPTN. Apakah aku orangnya nggak pinter? Apakah aku ini nggak mampu? Apakah aku ini ya termasuk orang-orang yang nggak bisa bersaing dan semacamnya? Aku jadi terjebak dalam pikiran-pikiran negatif itu, karena memang ini adalah identity goals yang seharusnya nggak aku kasih tahu ke orang lain. Jadi sekarang kalau teman-teman dengar ada tujuan yang pengen aku capai, itu mungkin adalah progress goals, tapi apa yang sebenarnya aku mau, hanya aku dan orang-orang tertentu saja yang bakal tahu. Hal yang kelima yang harus kita hindari adalah untuk mempertahankan apa yang jelas-jelas tidak bekerja. Aku udah ada TED Talk yang ngebahas ini dengan lebih lengkap, tapi intinya di situ ngebahas bahwa berhenti melakukan sesuatu, menyerah, itu adalah salah satu hal yang paling strategis yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan kita yang lebih penting dan lebih bermakna. Yang sering terjadi adalah kita membuat suatu keputusan yang salah, kemudian kita menyadari bahwa diri kita salah, tapi kita terus mempertahankan itu karena kita nggak mau ego kita dihancurkan ketika kita jadi kayak seseorang yang gampang menyerah gitu. Tapi sebenarnya orang-orang yang tahu kapan dia harus menyerah di medan perang yang bukan buat dia, itu adalah orang-orang yang cukup strategis. Kita harus punya kebesaran hati untuk berhenti pada hal-hal yang gak efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang kita, tapi kita juga harus pinter-pinter untuk membedainnya. Kadang-kadang ketika kita lagi mendapatkan sedikit setback, sedikit kesulitan, sedikit tantangan aja, kita merasa, aduh kayaknya aku bukan di sini, kayaknya aku harus berhenti dan coba jalur lain. Tapi pada hal-hal yang lebih efektif sebenarnya adalah untuk tetap bertahan di situ untuk mencapai tujuan jangka panjang kita. Misalnya apa? Misalnya kita adalah mahasiswa kedokteran di tahun ketiga. Kita dari dulu emang pengen jadi dokter dan itu emang adalah salah satu tujuan jangka panjang kita. Tapi di semester akhir ini kita lagi kesulitan dan kita nggak bisa keep up dengan pelajaran kampus. Ini adalah suatu setback dan tantangan yang memang sangat wajar dan harus kita lalui untuk mencapai tujuan jangka panjang kita nanti. Tapi beda lagi kayak misalnya untuk kasusku waktu itu adalah aku cepat sekali nyadar bahwa oh kayaknya aku nggak mau jadi engineer, oh kayaknya aku punya skill set yang lebih dibutuhkan dan yang lebih menonjol di bidang-bidang A, B, C, D, E. Kenapa aku nggak coba fokuskan energi, waktu, uang, dan tujuanku ke sana aja? Kelihatan kan bedanya? Satu memang kesulitan yang harus kita lalui, satu lagi adalah sesuatu yang memang bertolak belakang dari tujuan yang pengen kita dapatkan. Begitulah teman-teman, 5 hal yang harus dihindari untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Tentu ini judulnya agak dilebih-lebihkan karena itu yang terdengar indah, tapi sebenarnya apapun yang kita lakukan, kita nggak bakal tahu tujuan kita bakal tercapai atau enggak. Kita di hidup ini hanya mencoba untuk melakukan yang terbaik, kita mengambil resiko, kita mengukur kira-kira ini peluangnya berapa, itu peluangnya berapa, tapi kalau misalnya tercapai atau enggaknya itu adalah urusan nanti. Yang penting kita coba aja berusaha sebaik mungkin dan ya selebihnya serahkan ke yang di atas. Terima kasih teman-teman, komen di bawah hal apa lagi yang menurut teman-teman harus dihindari untuk mencapai tujuan-tujuan kita di usia muda. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.